Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Bahri, NPM 2019-45-5014, kelas R3A, ingin mempresentasikan tentang pelajaran pengetahuan bahan bangunan, yaitu plafon. Di sini ada plafon. Plafon atau langit-langit rumah merupakan bidang pembatas antara bagian atap dengan ruangan di bawahnya. Ketinggian plafon itu biasanya 2,75 meter sampai 3,75 meter. Fungsi dari plafon itu sebagai penjaga kondisi suhu di dalam ruangan rumah. Jadi dari sinar matahari menyerang atap ditahan oleh plafon agar suhu ruangan di bawahnya tetap terjaga. Selain menjaga suhu kondisi ruangan di bawahnya, plafon juga dapat berfungsi sebagai penahan dari rembesan air yang jatuh dari atap sehingga tidak langsung jatuh ke ruangan. Plafon juga dapat berfungsi sebagai penyerap dari suara bising pada saat hujan yang jatuh dari atap. Jadi suara bisingnya itu bisa dinetralin dengan plafon. Lalu juga plafon juga dapat berfungsi untuk menyembunyikan benda-benda yang kira-kira kalau dilihat tuh kurang bagus, seperti kayak kabel di atas atap, seperti kabel instalasi listrik, telepon, pipa hawa, dan struktur atap sehingga interior ruangan tampak lebih indah. Namun pada saat ini fungsi-fungsi plafon tidak hanya di atas saja, tapi sudah banyak mulai luas persepsi. Bisa untuk sebagai estetika bangunan, seperti kayak sekarang tuh plafon banyak dibikin kayak ukir-ukiran gitu, bentuk-bentuk yang lucu. Lalu kualitas plafon juga dipengaruhi oleh bahan material plafon tersebut. Karena banyak bahan material dari plafon, semakin beragam juga harga-harga plafonnya. Ya, ada bahan-bahan dari plafon. Yang pertama triplex. Triplex merupakan jenis penutup plafon yang sering dipakai. Ukuran triplex itu di pasaran biasanya 122 cm kali 244 cm dengan ketebalan 3 mili, 4 mili, dan 6 mili. Terus pemasangan plafon ini dapat dipasang lembaran tanpa dipotong-potong, tapi bisa juga dipotong-potong menjadi 4 agar pemasangannya mudah dan penataannya. Rangka plafon dapat dipasang menggunakan rangka kasau 4/6 atau 5/7. Yang kedua itu ada Ethernet atau asbes. Ethernet atau asbes ini di pasaran biasanya ukurannya 1x1 dan ada juga 50 cm dikali 1 meter. Cara pemasangan Ethernet atau asbes itu hampir sama dengan triplex, menggunakan rangka atap dengan kayu kasau 4/6 atau bisa juga 5/7. Dengan ukuran rangka kayu 60 cm dikali 60 cm untuk rangka plafonnya. Keunggulan dari Ethernet atau asbes ini mudah ditemui di pasaran, serta proses pengerjaannya itu sangat mudah sehingga tidak menemui kendala. Bahannya ringan memudahkan pengguna untuk dapat mengganti apabila terjadi kerusakan. Lalu kelemahan Ethernet atau asbes ini tidak tahan terhadap goncangan, jadi dalam pemasangan itu harus hati-hati. Yang ketiga ada bahan serat atau fiber. Saat ini banyak digunakan serat atau fiber atau yang biasa kita sebut GRC, plafon GRC. Nah, plafon GRC ini biasanya berukuran 60 cm dikali 120 cm dengan ketebalan 4 mili. Rangka plafon ini bisa digunakan seperti tadi, bisa menggunakan kayu kasau 4/6 dan bisa juga 5/7, maupun bisa juga dengan menggunakan besi hollow 40 mili kali 40 mili. Keunggulan plafon board GRC ini tahan air, tahan terhadap api, kuat, serta ringan. Proses pengerjaannya pun cukup mudah. Kelemahannya sama dengan plafon Ethernet atau asbes yang tadi, jadi dia gampang pecah, nggak kuat terhadap benturan. Lalu ada gypsum board. Ruang gypsum board salah satu jenis plafon yang sudah banyak digunakan untuk menutup langit-langit rumah. Ukuran plafon gypsum board biasanya 122 cm dikali 244 cm. Untuk rangkanya sama seperti bahan GRC tadi, bisa menggunakan kasau maupun besi hollow 40 x 40 mm. Keunggulan pada saat terpasang, plafon gypsum memiliki permukaan yang tidak terlihat sambungan. Sambungannya itu tidak terlihat sehingga baik diminati masyarakat. Terus proses pengerjaannya pun lebih cepat, mudah diperoleh, diperbaiki, serta kalau ada kerusakan mudah untuk diganti. Kelemahannya
gypsum board ini tidak tahan air sehingga mudah rusak saat terjadi rembesan air dari atap. Kalau terkena gypsum board ini mudah rusak. Lalu tidak semua tukang dapat mengerjakannya. Di sini perlu keahlian khusus untuk mengaplikasikan gypsum board ini menjadi plafon. Lalu ada acoustic board. Plafon akustik merupakan solusi bagi yang ingin merencanakan sebuah ruangan yang dapat meredam kebisikan. Ini cocok sekali untuk meredam kebisikan kalau plafon akustik board ini. Karena plafon akustik merupakan plafon yang tahan terhadap batas ambang kebisikan tertentu. Ukuran yang tersedia itu biasanya 60 cm dikali 60 cm atau 60 cm dikali 120 cm. Plafon akustik dapat dipasang dengan rangka kayu atau bahan metal pabrikan yang sudah jadi. Keunggulan dari acoustic board ini dapat meredam kebisingan sehingga untuk kebutuhan ruangan tertentu banyak dipakai oleh masyarakat. Bobotnya juga lumayan ringan sehingga mudah untuk perbaikan atau diganti dan proses pengerjaannya pun sangat cepat. Kelemahan dari acoustic board ini tidak tahan air. Lalu di daerah-daerah tertentu juga jarang ditemukan, susah mencari bahan acoustic board ini. Ya, sekian penjelasan saya tentang pengetahuan bahan bangunan plafon. Apabila kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.